Nona, ampunilah saya. Nona, jangan berikan saya kepada Tuan Su sebagai pembantu uji coba. Ruoxi, kontrakmu ada di tanganku sekarang. Apapun yang aku mau, kamu lakukan. Menjadi pembantu uji coba pernikahanku adalah kehormatan. Sejak dulu, Nona, pembantu uji coba dibunuh saat istri utama masuk. Ruoxi memohon Nona agar memberi saya kesempatan untuk melayani Anda seumur hidup. Si pembantu ini pasti menggunakan cara-cara licik. Su Qinan meminta Anda sendiri. Itu pantas karena parasmu menarik. Inilah gaun sutra merahku untukmu. Malam ini pakai gaun itu ke rumah keluarga Su. Nona, gadis kecil manis, jangan lari, jangan. Hehehe, gadis manis, kemana lari? Bawa. Tidak. Luar biasa, ya? Kehormatan menjadi pelayan percobaanku. Minum obat pencegah kehamilan. Nanti kamu akan bisa melayani saya dengan baik. Tidak hargai peluang. Tidak pantas mengandung anakku. Hari ini hari pernikahan saya dan Ruyan. Seret dia keluar dengan paksa, habisi dia dengan batang kayu. Bertui. Iya. Pelayan diabaikan. Kenapa nasib memberikan aku jadi seorang pelayan? Di mana tempat ini? Bukankah aku sudah tiada? Gaun halus berwarna merah. Hari aku jadi pelayan uji coba pernikahan Su Qinan. Sepertinya untuk bertahan hidup perlu mendapatkan pelindung baru. Ini adalah ramuan cinta. Dulu, Su Qinan menyelipkan ramuan cinta ke dalam minuman saya demi kesenangannya. Roxy, pelayan percobaan saya. Akhirnya hari ini datang. Aku hadir. Tuan muda, ayo main. Oh. Coba tangkap aku. Tuan muda, cepat tangkap aku. Segera tangkap aku. Roxy, di mana kau berada? Jenderal Pei Shaolin seperti mayat hidup. Tapi jika aku bisa memikatnya dan mengandung anaknya, aku tak perlu jadi pelayan percobaan Su Qinan. Jangan terus bersembunyi. Di kediaman jenderal hanya ada jenderal dan pengawalnya. Hanya bisa mencoba. Luofi. Hei, Roxy. Jenderal, saya Ruoxi. Saya adalah pembantu percobaan dari keluarga Su yang akan dieksekusi saat istri utama datang. Saya ingin hidup, jadi harus merayu jenderal. Tubuhku tidak bisa bergerak, tapi pikiranku tetap sadar. Seorang pembantu percobaan berani merayu jenderal. Hanya dengan hamil anak jenderal. Itu satu-satunya jalan, jenderal. Maaf. Keluar, pembantu rendahan. Berhenti sekarang. Jangan sentuh lagi.
Berhenti sekarang juga. Jenderal sudah lama berbaring di ranjang. Tidak yakin apakah ia masih mampu. Beraninya kamu meragukan jenderal. Biarkan saja, coba sekali saja. Ranjangnya terlalu keras. Kamu, Posisi ini sulit hamil. Mungkin lain kali akan lebih mudah. Diam. Kau diam! Kondisi tubuh jenderal mungkin tidak sebaik yang lain dan kesulitan hamil. Harus coba beberapa kali lagi. Saya sehat, sekali cukup. Urus dirimu sendiri. Kau sungguhan? Maaf, Pak Jenderal. Kalau sampai sakit, mohon pengertiannya. Kenapa menangis? Aku yang harus menangis. Maaf, Jenderal. Saya benar-benar terjebak. Tetap setia, jangan lupa. Saya janji balas dengan sisa hidup. Ada apa dengan Tuan Muda? Membantu percobaan yang kamu temukan. Hari itu, dia kabur. Ina, nanti kalau ketemu, tidak akan aku ampuni. Baru saja aku lihat dia masuk rumah jenderal. Apa? Berani masuk rumah jenderal. Melawan atasan. Gak usah seenaknya. Ayo pergi. Cukup sudah, diam. Pelayan rendahan itu berani tidur di ranjang jenderal. Perempuan brengsek tanpa rasa malu. Pelayan pernikahan saya berani kabur hari ini. Kalau ini sampai tersebar, muka saya di mana lagi? Jenderal, silakan ke sini. Jenderal pahlawan bangsa. Satu di atas. Kalau tidak sakit, dia hampir setara dengan kamu berani tidur di ranjangnya. Mau mati. Aku akhiri sekarang. Maafkan saya, Jenderal. Salah saya. Saya gagal melindungi Anda. Maafkan saya, Jenderal. Salah saya. Saya gagal melindungi Anda dari pelecehan seorang pelayan. Tak disangka harus satu kamar dengannya. Tanpa sengaja membantu tubuh saya pulih. Jenderal, tangan Anda bisa digerakkan lagi. Ini luar biasa, keajaiban. Jenderal lama tak bangkit. Ada tanda-tanda pemulihan. Aku puntur sekarang. Setelah aku puntur, Jenderal akan pulih sepenuhnya. Apu. Kamu, Sekarang, aku hanya bisa berharap kepada Jenderal. Tubuhku sudah rusak. Bukan lagi pelayan uji coba pernikahan. Saat ini, nyawaku milik Jenderal. Kalian tidak berhak menghukumku. Kamu milik jenderal. Siapa yang membuktikan di rumah jenderal selain jenderal besar? Satu pengawal rahasia. Kecuali jika jenderal besar tidak menyatakan hubunganmu. Kamu tetap pelayan uji coba pernikahan Su Chen-an. Apa? Menentukan hidup matimu. Kamu pelayan rendahan. Jangan lupa, kamu adalah budak warga Liuku. Telah menjual diri ke Liu. Kamu, seorang hamba, berani menantang majikan. Sepertinya kau lupa siapa dirimu. Datangkan ayah dan ibunya pelayan rendahan ini ke sini. ayah ibu. Nyonya muda, Nona, kenapa bisa begini? Mendadak memanggil kami. Putrimu hanya pelayan rendahan dalam tes pernikahan. Beraninya mendekati ranjang jenderal besar yang sangat berjasa. Pelayan yang melawan atasan. Ini dosa besar. Kalian dipanggil untuk dihukum mati. Apa ini? Yang Luoxi, kamu berani melakukan tindakan yang melawan norma. jangan hukum seluruh keluargaku. Semua ini karena keputusan saya. Kalau mau bunuh atau apa, datang padaku aja. Tolong jangan sentuh orang tua saya. Siapa sih yang jadi ortumu?
Tuan Muda, Nyonya Muda, kami sudah menjualnya ke rumah Liu. Bagian keluarga Liu. Hantu keluarga Liu. Ini tidak ada hubungannya sama sekali dengan aku bukan ayahnya. Betul, betul. Tidak ada hubungan lagi. Aku bukan ibunya. Ibu, ayah. Kenapa kalian tega? Agar adik menikah dan punya anak, kalian menjualku ke rumah Liu jadi pembantu. Semua penghasilan diberikan. Makanan dan minuman enak diberikan. Bagaimana bisa kalian bilang bukan ortu saya? Tutup mulut. Kamu bajingan. Kami nggak pernah kenal kamu. Cuma omong kosong aja. Sulit meyakinkan orang. Aku akan memukulmu, anak nakal. Aku hancurkanmu, pemboros. Aku akan menghukurmu habis-habisan. Jangan bikin kami menderita karena kamu. Bagaimana bisa ada orang tua sekejam kalian yang dengan tenang melihat anak sendiri mati? Kalian lebih memilih memukulku demi menunjukkan kesetiaan. Dasar orang tua yang gagal total. Tidak ada harapan lagi. Karena orang tua yang buruk. Jenderal, syukurlah tangan Anda sudah bisa bergerak. Jenderal, ini semua salah si budak pernikahan itu yang pasti Anda ingin sekali menghukumnya sendiri. Tetapi, Jenderal, marah tidak baik sekarang. Setelah selesai, saya akan mengurusnya untuk Anda. Itu cuma membuang-buang waktu. Saya takut dia lupa siapa panggil seseorang. Bawa tang panas ke sini. Pegang dia supaya tegak. Karena kamu lupa posisi kamu sebagai budak pernikahan. Maka cap hamba ini dibakar di wajahmu agar kamu selalu ingat. Tidak berani, jangan sampai terulang. Lepaskan aku! Jangan, jangan, jangan! Lepaskan! Baik sekali, Jenderal. Wajah Anda sekarang sudah bisa bergerak. Tapi, Jenderal, Anda khawatir. Pasti teriakan dari pembantu rendahan di luar itu yang membuat Anda gelisah. Tapi Jenderal, tidak apa-apa. Hanya tersisa beberapa jarum lagi. Anda akan segera sadar setelah selesai. Sudah saya urus, Jenderal. Tidak akan biarkan Anda melihatnya. Tahanlah sedikit lagi, Jenderal. Wajahku, wajahku. Sekarang semua orang yang melihat wajahmu akan tahu bahwa kamu adalah seorang budak rendahan. Selama sisa hidupmu, kamu tidak akan bisa lolos dari nasib menjadi budak. Sekarang, kamu pasti tidak akan pernah lupa siapa dirimu sebenarnya. Walau mati, saya tak akan melepaskan kalian. Masih saja kamu berani melawan. Aku akan lihat seberapa lama kamu sombong, suamiku. Bunuh dia. Bagaimana dia masih berani sombong? Siapapun datang ke sini. Yang ini, cincin istimewa jenderal. Cincin ini milikmu. Warisan rumah jenderal untuk istrinya. Simbol identitas istri jenderal. Turunlah ke sini. Cincin simbolik yang telah diwariskan oleh jenderal kepada istrinya. Ini harapan terakhirku. Cincin ini hadiah cinta dari jenderal. Menyakitiku. Dia takkan ampuni kalian. Orang rendahan, jenderal terbaring setahun. Mana mungkin dia berimu hadiah cinta? Hanya seorang pelayan. Bagaimana mungkin dia istri jenderal? Hanya seorang pelayan. Bagaimana mungkin dia istri jenderal? Cerita rakyat, darah murni adalah obat terbaik bagi orang mati hidup. Maaf, jenderal. Demi hidup, aku harus memanfaatkanmu lagi. Darah murni bisa membangunkan orang mati hidup. Jadi tadi saat aku dan jenderal tidur bersama, dia sudah sadar. Bicara ngawur. Jika jenderal sudah sadar, kenapa dia tidak berpihak padamu? Mau menipu kita? Lupakan. Cincin unik ini pasti kamu curi. Aku tidak mencuri apapun. Ini diberikan oleh jenderal. Karena kesulitan bergerak, dia pingsan lagi. Tak lama jenderal bangkit mendukungku. Penuh bohong. Aku akan merobek mulutmu hari ini. Ternyata darah suci miliknya menyelamatkan sang jenderal. Ini adalah suntikan terakhir. Jenderal bisa sadar
Semua tergantung jarum ini. Wuye, kau adalah seorang habib surgawi. Kau pasti bisa. Jenderal, kau benar-benar tersadar. Cincin milikku. Cincin tersebut merupakan warisan dari Ibunda Jenderal Agung. Ini satu-satunya hal yang mengingatkannya. Beraninya mencuri barang milik Jenderal Agung. 1000 nyawa pun kurang. Jenderal, haruskah aku atasi pelayan penghisap jiwa itu? Aku akan merobek mulutmu dengan pedang ini. Coba lihat, masih berkata durhaka setelah ini. Jenderal, tolong ampuni aku. Bangkitlah segera. Tolong, aku mohon. Jenderal, tolong selamatkan hidupku. Jika Jenderal bangkit, kamu hanya pelayan rendahan. Jenderal tidak peduli padamu. Tutup mulutmu, Jenderal bahkan tidak. Cepat pintu terbuka. Jenderal sudah bangun, memang benar. Apa ini? Bukankah ini Wuya, pengawal pribadi Jenderal Agung? Orang ini dikenal sebagai pembunuh tanpa ampun. Melawan Xiongnu, dia kuat hadapi banyak musuh. Dia berhasil memenggal kepala pemimpin musuh. Ini adalah dewa pembunuh. Dia tak bakal bantu budak ini. Bisakah jadi Jenderal sudah sadar? Melindungi pelayan percobaan. Tuan, ini bukan kesalahan kami. Ini salah budak itu. Dia ingin jadi istimewa. Kami hanya memikirkan Jenderal Agung, takut nama baiknya rusak. Betul, Tuan. Budak ini sombong. Dosanya layak dihukum mati kalau kami ganggu Jenderal. Mohon maaf, Jenderal. Inilah kediaman Jenderal. Bukan urusan kalian. Bagaimana? Mencoba melampaui batas? Tuan, redakan kemarahanmu. Rakyat kecil tidak bermaksud melampaui batas. Karena marah sesaat, tidak bisa mengendalikan diri. Harapkan tuannya memberikan jalan keluar. Hanyalah perempuan biasa. Tidak ada niat buruk. Harapkan tuannya memahami dengan benar. Apakah tebakan saya tepat? Jenderal, ingat kenangan lama. Tolong selamatkan aku. Bawa dia keluar dan hukum mati. Jangan kotori rumah Jenderal. Itu adalah sang tuan. Akan saya bawa pergi orang ini sebelum ia mencemarkan Jenderal. Maafkan saya, Jenderal. Kalau menyebabkan sakit, mohon dimaklumi. Maafkan saya, Jenderal. Terjebak tanpa jalan keluar. Rambut panjangmu mencerminkan jiwa dalam. Semoga kita bertemu lagi tanpa melupakan satu sama lain. Putaran kehidupan dunia tak bisa diubah. Kenapa belum bertindak? Tidak. Saya tidak mau percaya. Jenderal, tolong selamatkan saya. Saya siap melakukan apa saja untuk membalas kebaikan Anda. Ruoxi mendoakan Jenderal setiap hari. Semoga Jenderal lancar. Tolong, Jenderal, selamatkan Ruoxi. Tidak sadar akan kedudukannya. Mana mungkin Jenderal menyelamatkanmu? Sejak kecil, Ruoxi adalah budak. Berjaga-jaga dalam hidup. Hanya bertahan hidup. Sejak kecil, Ruoxi tidak dicintai ayah dan ibu. Tak ada yang tulus pada Ruoxi. Ruoxi mohon ampun, Jenderal. Jangan omong kosong. Bawa dia pergi. Ampun tak berguna. Kamu harus mati hari ini. Hamba rendahan. Apa kamu berani berharap belas kasihan Jenderal? Kata hamba saja sudah jelas. Kamu tak... Ruoxi mohon ampun, Jenderal. Diam. Jangan teriak lagi. Keluarga kami keturunan yang hampir musnah karena ulahmu. Matilah dengan damai tanpa ribut. Jangan kotori telinga Jenderal atau tempatnya. Mohon belas kasihan Jenderal.
Jenderal. Rawa, Jenderal. Apakah saya melihat salah? Jenderal benar-benar sudah sadar. Jenderal, akhirnya Anda sadar. Sepertinya saya benar tebak. Darah murni. Bisa bangkitkan Jenderal. Jenderal, kami tidak bermaksud mengganggu Anda. Pelayan rendah ini bikin ribut dan ganggu Anda. Jenderal, saya tarik dia keluar sekarang. Jangan kotori tempatmu. Jenderal! Jenderal, Anda tidak perlu kami memang orang tuanya. Tapi, dia sudah menghina Jenderal. Kami tidak akan halangi apapun yang Anda lakukan. Itu benar. Kenapa dia seenaknya tanpa hormat? Bagaimana bisa rajamu, Jenderal? Tidak peduli dengan apa yang diajarkan sehari-hari. Bahkan Jenderal pun bisa membunuhnya di tempat. Tidak ada keluhan kami. Sebelumnya, semua pelayan yang nekat mendekati Jenderal sudah dihukum mati. Kamu tunggu saja nasib. Hinaan terhadap wanita cuma bikin repot aja sama aku. Jenderal hindari wanita. Hal ini umum diketahui. Memiliki nyali besar. Ini akibat dari kesalahanmu sendiri. Segera keluar dari... Jenderal, saya sungguh tidak bermaksud. Saya telah menyelamatkan Anda. Saya terjebak tanpa jalanku. Saya ingin hidup. Jenderal, tolong. Tangkap pengganggu. Habisi tanpa ampun. Jenderal, aku akan segera menyeretnya ke bawah untuk tidak akan mengganggu Jenderal. Jenderal, saya mohon ini bukan kesengajaan saya. Berpura-pura meminta kasihan sekarang tidak akan cepat seret dia keluar. Cepat. Kalian brengsek. Hah? Datang kemari. Jenderal tidak memberikan ampun, ingin bertindak sendiri. Habisi wanita hina ini. Jenderal sangat membenci pelayan nakal. Dia pasti akan mati tanpa makam. Sekarang baru takut tadi saat melecehkan Jenderal. Bukankah kamu berani? Tolong, mohon Jenderal ampuni nyawaku. Penyelamat Jenderal. Dunia ini, kecuali Kaisar, takkan ada yang membunuhmu. Sudah mengerti. Valian, kalian sangat nekat. Perempuan Jenderal, kalian tak layak menghinanya. Tolong ampuni kami, Tuan Jenderal. Jangan minta ampun padaku. Kalian salah alamat. Jenderal, kenapa kami harus memohon pada hamba ini? Tuan Jenderal. Jenderal benar-benar mendukung pembantu itu. Selama hidupku, aku nggak menyangka Jenderal bisa begitu peduli pada seorang wanita. Ruosi sayang, aku kan ibumu sendiri. Aku pernah salah padamu. Lupakan kesalahanku. Ampuni saja ibumu kali ini, ya. Anakku tersayang, jangan lupa siapa yang memberi kamu nyawa. Dan siapa yang lahirkan kamu ke dunia ini. Ini semua salahku. Aku salah banget udah ngehinamu dulu. Maafin aku. Ampuni aku aja. Aku gak akan ulangi lagi. Ruosi, kita tetap satu keluarga kok. Aku baik padamu sejak dulu. Bujuk Jenderal ampuni aku. Sekarang kalian hanya mempermainkannya. Sebelumnya, kalian pasti menyiksanya. Habisi semuanya. Kenapa takut? Kok jadi pengecut gini sih? Jenderal, aku masih hidup, ya. Tenang, kamu milikku sekarang. Dari hari ini, tak ada yang akan menyakitimu lagi. Akhirnya aku berhasil. Selamat dari semuanya. Kalau dia kenapa-kenapa, kamu tak pantas hidup. Pertama kali lihat ada cewek tidur di pelukan Jenderal, siapa sangka. Jenderal sangat menyayangi pembantu rendahan itu.
Ayo keluar. Cepetan pergi. Nggak bakal kalian berani nyoba lagi. Jenderal cuma iseng main sama si imut itu, ya tetap aja dia abdi. Jenderal nggak mungkin mau nikahi dia. Cari kesempatan lain. Habisi si manis itu. Saya pergi. Jenderal meminta saya, dokter hebat, mengobati pelayan. Sudah baikkan. Cepat katakan sesuatu. Ini di mana aku sekarang? Kamu ada di tempat tidurku. Tuan Jenderal! Jangan bergerak seenaknya. Bukankah ini bukan kali pertama kamu di sini? Malam tadi. Kenapa kamu tidak malu? Astaga, mengapa ucapan jenderal begitu kasar? Apakah ini pantas untuk didengar? Mengapa dia mendadak pingsan? Laporan untuk jenderal, dia tidak apa-apa. Tapi apa? Apakah yang kau katakan adalah sesuatu yang memalukan? Atau mungkin sudah lama terbaring? Apakah kamu tidak mengerti? Hubungan intim terlalu kuat, tubuh lelah. Karena terkejut di pagi hari. Sangat gugup, langsung pingsan. Apa yang harus dilakukan? Harus mengoleskan obat pada luka. Jenderal, posisi tinggi. Biar saya yang melakukannya. Tadi jenderal hampir membunuh saya. Jenderal, menyakitkanmu ya? Dia membutuhkan seorang pelayan di sampingnya. Di sana, Jenderal. Sudah waktunya untuk pulih seperti dulu. Ayo persiapkan semuanya. Oh yeah. Cari solusi dalam 3 hari. Baik. Terima kasih banyak, Jenderal. Buka mulut. Sedikit sakit. Jangan bergerak. Terima kasih, Jenderal. Kamu telah menyelamatkan dia menjadi istri saya. Saya pasti akan menikahi. Aku akan menikahimu. Kalau dikatakan sekarang, dia pasti akan ketakutan. Biar dia dulu beradaptasi sebagai istri jenderal. Mulai hari ini, jadikan dia istri. Kamu adalah tuan putri di rumah jenderal. Panggil pelayan. Perlakukan dia seperti aku. Siapa tidak patuh diam-diam akan dihukum sesuai hukum militer. Saya hormati Nyonya. Siapkan halaman besar terbaik di timur. Fah, Besok kamu bisa pindah ke sana. Nyonya. Ruangan Anda megah dengan tirai sutra bulan. Karpetnya dari wol Persia pilihan. Anda sangat beruntung. Ayah! Sudah bangunlah, saatnya bekerja. Ruangan yang luar biasa. Seperti di dalam mimpi. Apakah ruangan ini benar-benar milikku sekarang? Nyonya, kenapa menangis kalau tidak ada apa-apa? Ruangan ini disiapkan khusus untukmu oleh jenderal. Ini pasti rumahmu. Jenderal, masih banyak hal yang harus diperhatikan setelah bangun kemarin. Jangan olahraga keras. Jangan terlalu stres atau kedinginan. Kirimkan selimut sutra ini padanya. Selimut ini nyaman dan sehat. Jenderal, apakah kamu benar-benar mendengarku? Jenderal dingin. Setelah 1 malam, kok jadi galau cinta ya? Jenderal meminta aku membawakan selimut ini untukmu. Ini selimut sutra murni. Harganya sangat mahal.
Jenderal, ada hal lain. Lututmu masih terasa dingin, jadi jagalah agar tetap hangat. Baru bangun, mata tidak boleh terpapar cahaya terang. Ini penting. Jenderal, apakah kamu mendengarku? Bantal ini, tingkat kelembutan yang pas, menenangkan pikiran. Ia akan tidur lebih nyenyak. Segera antarkan ini kepadanya. Bantal dari Jenderal untukmu. Isi dari bantal ini, ramuan dan giok di dalam, membantu mengumpulkan energi dan harganya sangat mahal, setara dengan 10.000 liat. Ambil semua barang-barang ini. Kirim semua padanya. Semua sudah siap. Betapa indahnya. Saya tidak pantas pakai ini. Saya tidak pantas pakai. Bu, silakan gunakan. Semua ini adalah milik Anda. Akan kurapikan. Barang-barang berharga ini. Apakah saya pantas terima? Jenderal, waktunya sudah tiba. Melakukan latihan pemulihan. Jenderal berjalan di kerikil melancarkan darah. Di sini. Jalan batu itu tidak ada di situ. Itu yang di sana. Kamar wanita itu, ya Jenderal. Kenapa tidak tidur di kasur? Kenapa malah tidur di lantai? Ya, Jenderal. Ada yang bisa membantu? Apa perintah Jenderal? Kenapa melakukan ini? Silakan hukum saya, Jenderal. Kalau nanti saya lihat dia tidur di lantai lagi, tidurlah di tempat kotor. Baik, baik, baik. Maaf, Jenderal. Mari rehabilitasi. Oh, Terima kasih banyak, Jenderal. Tidak ada yang baik padaku seperti ini. Berjanjilah pada jangan menangis lagi mulai sekarang. Hanya boleh tersenyum. Kemarin malam, khawatir. Pagi ini, bunga indah. Cinta mendalam sulit hilang. Ayo, Jenderal, cepat pergi. Rehabilitasi pasti sulit. Fujian membuatku lelah. Aku mau pelajari cara pijat. Setelah sembuh, relaksasi otot. Pak Zhao, penyembuhan Jenderal berat. Ada nggak cara biar Jenderal lebih santai? Cara apa biar Jenderal enak? Oh, aku ngerti sekarang. Pasti Bu ini pengen balas budi sama Jenderal. Gimana cewek biasanya bayar hutang budi sama cowok? Pasti itu rahasia hubungan dalam kamar. Cara buat Jenderal senang ada di buku ini semua. Buku tua tentang keintiman. Pak Zhao, aku cuma pelayan. Nggak bisa baca. Ngerti, Bu? Aku jelaskan satu persatu ya. Ini buku spesial tentang hubungan suami istri. Tips ranjang, semua cowok suka. Bu, tahap pertama ini. Pose atau posisi?
Posisinya kalau ngepijit jenderal harus benar. Kayak harimau aja. Merangkak seperti belalang. Menyusup ke dalam kulit seperti ulat yang bergerak. Postur ini. Apakah ini aku atau jenderal? Wah, nyonya saya. Tentu saja Anda. Pastinya Anda. Seperti loncatan belalang. Memanjangkan tubuh. Layaknya seekor monyet. Menguasai seperti kodok. Seperti belalang atau ikan. Mirip mulut ikan. Napas masuk, napas keluar. Ritme itu penting, kita saling mendukung. Berputar terus, hidup abadi. Berlanjut tanpa henti. Untuk Bu Nyonya, Metode memang istimewa. Anda membuat memang unik. Anda membuat jenderal senang. Bukan kamu juga merasa enak? Ayo cepat. Ini tentang kehidupan yang tak putus. Kamu setuju kan? aura yang kuat. Jenderal merasa gembira. Kediaman jenderal senang. Cara ini membantu mengatur otot dan tulang rawan. Dapat memperoleh usia panjang dan lebih. Hidup abadi, luar biasa. Kalau bisa abadi, aku harus belajar sungguh-sungguh. Tahap kedua yaitu gerakan ini harus gerakannya mirip harimau. Tersembunyi, namun tetap tersembunyi. Lambat-lambat, berjalan pelan-pelan. Harusnya seperti serangga, mendalam hingga ke ujung jari. Tahap awal penting. Dan suasana. Meresap hingga ke dalam kulit. Angin yang cepat. Tahap ketiga, yakni tahap akhir. Pastinya pakaian. Ini disebut su. Kotoran ulat sutra, ringan dan tembus cahaya. Tubuh dibalut dalam kain halus sehingga tampak samar dan bersinar. Pakaian tidak menghangatkan. Tidak menutup aurat, tapi menonjolkan keindahan. Seperti tidak memakai apapun. Agar lebih menonjolkan lekuk tubuh yang indah. Lebih menarik. Ternyata memijat jenderal juga harus menarik secara visual. Nyonya, pergi melayani jenderal. Jenderal pasti akan puas. Boleh. Apakah kamu pernah mendengar kalau seorang pria yang selalu tanpa sadar melihat ke satu arah? Ini berarti wanita yang dicintainya berada di sana. Metode penyembuhan, Masih diteliti. tingkatkan kecepatannya. Tubuh Anda sedang pulih, jangan terburu-buru, jangan tergesa-gesa. Setelah tubuh sepenuhnya pulih, baru masuk istana untuk bertemu kaisar. Jenderal, biar saya yang melakukannya. Pelayan licik, cara licik. Dia berani-beraninya berpakaian terlalu seksi untuk menggoda jenderal, tapi jenderal hebat kami tidak akan kalah denganku. Tutup mata dan pergi sekarang. Ata apa? Ada urusan apa? Jenderal, saya pelajari pijat untuk pemulihan Bapak. Saya ingin memijat agar Bapak sembuh cepat. Kenapa pijat perlu berpakaian seksi? Jenderal, saya merawat Bapak. Seperti merangkak seperti harimau. Dia menggoda saya? Tidak boleh. Saya harus kuat tahan. Tidur bersama setelah pernikahan. Bergerak seperti ulat bulu. Tidak ada yang menyadari. Dasar pesioling bodoh, harus tahan, cepat dorong dia. Anna, kenapa jenderal begitu gugup? Apakah gerakan saya salah? Selamat tahun baru. Harus seperti belalang.
Jari-jari menekan dalam. Tidak ada emosi sama sekali. Jenderal, apakah saya melakukan sesuatu dengan cara yang salah? Ini teknik pijat untuk pemulihan saya. Teknik pijat semacam ini membuat jenderal lebih nyaman seolah-olah terbang tinggi. Hasilnya terlihat seketika. Sangat efektif. Dari mana kamu belajar teknik ini? Xiao mengajarkan saya. Namun, bukan tanggung jawabnya. Dia mengajarkannya dengan sangat, hanya saja tangan saya kurang cepat. Saya belum bisa mempelajarinya dengan jenderal. Jika ingin menghukum, hukum saya saja. Cao yang mengajarkan. Apa sih yang diajarkan ini? Ini rahasia kamar tidur. Jenderal, jangan marah. Ini kesalahanku. Ini adalah pakaian halus dari bahan sutra tipis. Pakaian untuk suasana kamar. Cao brengsek. Jenderal, kalau menurut Anda saya kurang bagus, Nyonya Zhou lebih terampil. Biar dia lakukan. Tidak usah. Jenderal, sudah nyaman? Emma, Kalau begitu, apakah kita melanjutkannya? teruskan. Bully, Anda tak akan paham. Si pembantu tolol itu saat rumah jenderal sedang sunyi. Masuk ranjang jenderal. Orang bodoh yang tak tahu dirinya sendiri. Harap jenderal nikahi dia. Sungguh, hanya khayalan belaka. Harus bantu saya bunuh dia, biar hati bisa lega. Memalukan sekali. Nona, tenang, saya takkan lupa. Dulu Nona yang kenalkan saya ke rumah jenderal. Tanpa ibu rumah. Biasanya saya yang urus semuanya. Sekarang saya pulang, biar saya yang tangani si brengsek ini. Jalankan rencana. Kali ini, dia bakal mati. Hamba berani. Tuan marah karena kamu bangun lebih siang dan saat pembalasan telah tiba. Yang Luoxi, setelah nyaris mati, bagaimana bisa kamu masih punya pelayan tidak pantas disayangi jenderal? Maaf, saya sadar akan kesalahanku. Saya akan bangun lebih awal. Tidak ada lagi peluang di masa depan. Aku gantikan jenderal membunuhmu. Maaf, saya yang keliru. Saya tidak akan melakukan itu lagi karena saya lupa dengan status saya. Maaf, ya. Maaf, Sangat tidak sopan. maaf. Saya sadar akan kesalahanku. Maaf. Jenderal, dulu saya tidak sadar tentang tempat saya, tapi saya janji tidak akan melanggar lagi. Saya sudah katakan sebelumnya, kamu pemilik istana jenderal. Bukan seorang pelayan. Sulit memperoleh keberanian. Dia terkejut lagi. Dia memukulmu. Semua orang datang sekarang. Berani sekali memukulnya. Kamu pergi dan memukulnya. Aku ingin dia membayar 2 kali lipat tanpa... Itu adalah jenderal. Jangan berhenti. Jenderal, tolong kasih ampun. Saya katakan lagi, jika ada yang berani meremehkannya, Itu siapa? maka nyawanya akan terancam. Sudah dimengerti. Jenderal. Jenderal, tolong ampuni saya. Kenapa mudah kalah? Sepertinya dia butuh waktu lebih lama. Pernikahan besar ini harus ditunda lagi. Siapakah pengurus Zhao? Saya adalah jenderal. Kamu mengajarkan pijat itu. Tidak akan ulangi. Tolong ampuni saya, jenderal. Reward. Jenderal benar-benar peduli padaku. Hujan musim gugur menangis. Jenderal, jangan melihatnya. Mata jenderal kotor. Tanpa malam. Jenderal perintah sembuhkan luka wajahnya dalam 1 jam. Gagal, kubur hidup-hidup. Kenapa selalu aku yang rugi? Awalnya katanya 3 hari, sekarang malah cuma 1 jam. Lapor jenderal. Obat langka, rumput ini. Istana kerajaan punya itu. Saya cari sekarang.
Kaisar butuh obat. Pak Jenderal, kakimu masih sakit. Jangan masuk istana dulu. Langsung ke istana sekarang. Pak Jenderal, nyawamu nggak lama lagi. Mau kemana lagi kalau nyawa aja udah gantung? Bunyonya. Saya ke timur ambil rumput 1000 aroma. Rumput 1000 aroma bagus buat kakimu. Jenderal, tolong kasih saya kesempatan hidup. Menurut Wuye, kaki Jenderal belum sembuh. Jenderal sudah capek-capek cari obat buat saya juga harus balas budi. Saya yang pergi saja akan memohon untukmu pada Jenderal. Pergi dan tak akan kembali. Astaga. Budak, beraninya kamu datang. Saya bilang nggak ada tuh rumput 1000 aroma. Kami suruh Li Guanji nyeret kamu ke sini. Kalian berani bersatu untuk menipuku. Baru paham sekarang. Sudah terlambat. Hari ini kamu pasti tidak bisa lolos. Kami sudah mengetahuinya. Jenderal bertemu Kaisar. Hari ini tak ada penyelamatmu. Jenderal bertemu Kaisar. Tak ada bantuanmu hari ini. Jenderal kataku miliknya, siapa sakiti aku, tidak akan memaafkan kalian. Berani ancam kami. Kamu cuma mainan belaka bagi Jenderal. Jangan bermimpi dia akan menikahimu. Pembantu pernikahan rendahan? Apa artimu? Jangan merasa naik ke tempat tidur Jenderal akan membuatmu jadi istri. Dengarkan aku. Pelayan seumur hidup. Jangan mendekat, Jenderal akan menikahi saya dan dia sangat menyayangi saya. Lihat Menir Li yang menyiksaku. Jenderal memerintahkan dia dibunuh. Dia ke istana minta obat untukku dan akan kembali. Jika dia menemukan aku hilang, dia akan mencariku di seluruh kota. Dan saat itu dia pasti tidak akan omong hamba brengsek. Harap menikahi Jenderal. Itu mustahil, seperti bermimpi. Kemarin kamu berhasil kabur, tapi sekarang lihat kemana kamu lari. Ini hadiah untuk kalian. Wanita yang pernah disentuh Jenderal. Nikmatilah dia sepenuhnya. Ayo, biar dia layani kalian dengan baik. Jangan datang ke sini, orang Jenderal. Kamu pelayan, kenapa pakai kerudung terus? Memakai kerudung pun tak bisa menyembunyikan kedudukanmu yang rendah. Kenapa berpura-pura tinggi hati? Kata di wajahmu mengingatkannya siapa dirimu sebenarnya. Orang rendahan. Serang aku! Jangan datang ke sini. Jenderal akan hukum kalian jika mencemarku. Kaisar semoga sehat. Silakan berdiri. Kamu masih belum sembuh sepenuhnya. Jangan berlutut di hadapanku. Bukan 1 tahun lalu. Kamu menaklukkan selatan untukku. Cedera parah pun tak seharusnya tidur setahun. Jenderal besar, apa permintaanmu? Aku akan memberikan semuanya. Yang mulia, hamba rendahan ingin memiliki tanaman obat langka. Tanaman obat langka. Aku dengar tentangmu. Akhir-akhir ini kamu menyukai seorang hamba perempuan dan obat ini untuk dia. Iya. Tanaman obat ini. Obat yang sangat mahal. Bisa digunakan untuk menukar sebuah kota. Hanya aku yang punya di dunia ini. Hanya ada 1 tanaman seperti itu. Aku tidak akan memakainya untuk mengobati wajah hamba wanita itu. Yang mulia, hamba tukar semua jasa. Ayo tukar dengan rumput ini. Kamu yakin? Pasti tidak akan menyesal. Baik. Aku penuhi harapan kalian. Panggil pengawal. Jenderal Pei. Kami berterima kasih kepada... Pergilah. Yang mulia Kaisar, minuman beracun untuk Jenderal Pei. Apa yang harus dilakukan? Simpan saja dulu. Hamba brengsek ini. Mungkin dia bisa membantuku merebut komando militer dari Jenderal Pei. Supaya tidak. Agar aku tak dianggap menyakiti pahlawan. Kenapa harus sampai membunuh? Hukuman untuk 9 kelompok mereka hancur lama.
Jangan berharap Jenderal bakal menyelamatkanmu. Cepat ambil tindakan. Jangan datang lebih dekat. Token Jenderal, lihat ini seperti Jenderal. Mundur. Hamba rendahan. Jangan angkuh dengan sedikit otoritas. Kami tidak takut. Siapa tahu token ini dicuri dari mana? Sebagai pelayan, berharap cinta jenderal adalah mimpi. Jangan takut, serang. Kalian semua hari ini, jika disentuh sekali, 1 liang persentuhan. Kalian bertiga maju. Ini bukan semakin banyak usaha. Lepaskan aku, jangan menyentuhku. Beraninya kamu melawan. Nah, coba lihat. Ini adalah obat kuat yang sangat ampuh untuk Ini lebih kuat daripada obat untuk induk sapi. Kenapa Li Guanxi ada di sini? Diam. Jenderal, ampuni nyawaku. Liu Ruya dan Su Qinan memaksa aku untuk menipu nyonya agar pergi ke pinggir timur. Di pinggir timur ada rumput 1000 aroma yang dapat menyembuhkan sakit kaki jenderal. Ini tidak ada hubungannya denganku. Boa! Sebenarnya, ini disiapkan untuk malam ujian pernikahanmu. Tapi sayang kecil milikmu telah lari. Biarkan aku melihat. Apa efek sebenarnya dari itu? Aku tidak mau makan. Tinggalkan aku saja. Buka mulutmu sekarang. ini terjadi begitu cepat. Kakimu akan terasa lemas. Sudah tidak bisa melangkah. Sikapmu menjijikan. Kata-katamu bilang tidak, tapi tubuhmu berkata lain. Jangan sentuh aku. Biarkan aku pergi. Langsung saja. Ayo maju. Jenderal mengetahuinya dan dia pasti akan memberikan hukuman. Jenderal sudah tiba. Jenderal sudah tiba. Maju. Menyebalkan. Tarik diri. Aura pembunuhan jenderal. Aura membunuh tanaman. Setia 2 dekade. Belum pernah menyaksikan sang pengetahuan. Sungguh menyeramkan. Jenderal telah hadir. Tak ada. Kalau kamu suka melayani pria, layanilah mereka seolah-olah mereka adalah jenderal. Selamatkan aku. Jangan berteriak lagi, tidak ada yang akan datang membantu kamu. Kamu masih bermimpi untuk dinikahi oleh seorang jenderal. Pikirkan mereka sebagai jenderal. Ini adalah malam pernikahanmu. Datanglah. Bebaskan aku. Hentikan itu. Oh tidak, ini. Ini aku. Maafkan aku. Maaf, aku terlambat. Tuan Jenderal. Bawa Su Qinan dan Liu Ruyan. Bawa mereka ke kediaman jenderal. Aku patuh pada perintah Anda. Tuan Jenderal, jangan menyentuh aku kotor. Jangan kotori tangannya. Aku tidak kotor, maafkan aku. Ini semua karena aku terlambat. Fema. Tuan Jenderal. Aku berjanji padamu. Aku gagal melindungimu. Aku bersumpah demi kehormatanku. Mulai dari sekarang dan seterusnya. Aku akan melindungimu dari semua sakit. Salep sudah disiapkan, Jenderal bisa langsung diterapkan. Ayo, serahkan padaku. Jenderal merawatnya sendiri. Siapa sangka Jenderal besar kita rela merawat seorang wanita? Cepat bawa salep. Perintah jenderal. Ada masalah apa? Maafkan saya. Apakah aku menyakitimu? Tidak sakit, Jenderal. Jenderalku yang perkasa sudah berubah.
Memalukan melihat Jenderal jatuh cinta. Mungkin akan terasa sedikit sensasi. Tidak akan terlalu buruk. Sabar, aku lebih hati-hati. Jenderal yang abdi demi kehormatan. Akhirnya hanya mendapat ramuan sederhana. Memalukan bagi Jenderal. Butuh berapa lama sampai salib ini bekerja? Hanya butuh waktu sekitar 15 menit, Jenderal. Sudah sembuh total. Tidak ada jejak luka yang tersisa. Terima kasih atas perhatian Anda, Jenderal. Maafkan saya sekali lagi. Maafkan keblunderan saya. Akhirnya kamu tersenyum. Aku akan melakukan apa saja demi melihat senyumanmu. Kebetulan Huye ada di sini. Biar dia cek denyut nadi kamu dulu. Lihat ada masalah lain nggak. Obatin semuanya sekalian, Huye. Ini adalah sang Jenderal. Maafkan saya. Maaf bawahan terlalu berani. Selamat untuk Jenderal. Kenapa? Jenderal, ini tanda kehamilan. Jenderal sedang hamil. Yakin tidak salah diagnosis? Jenderal pasti jujur. Luar biasa, luar biasa. Keluarga Pei sedikit keturunan. Tidak disangka, hanya butuh beberapa hari. Tapi, Jenderal, saya masih seorang budak. Nggak bisa nikah sama kamu. Urusan status budak aku simpan baik-baik di hati. Tak mau mereka lepas begitu saja. Sekarang, waktunya melunasi semua dendam. Bawa mereka berdua ke sini. Apakah Jenderal akan marah hanya karena seorang pelayan? Biarkan amarahmu tercurah. Mustahil. Ini karena sifat posesif seorang pria. Ada kontak fisik intim akan dianggap sebagai milik sendiri jika benda tersebut diidam-idamkan oleh orang. Setara dengan mempermalukan. Oh. Jenderal, kami sungguh tidak bermaksud. Semuanya salahnya. Dia datang dan sombong menyatakan dirinya sebagai jenderal yang lebih tinggi dari yang lain. Dia menganggap kita sepele, Jenderal. Betul, Jenderal. Semua itu dia cari sendiri. Dia sering berpindah-pindah pria. Untuk membuktikan daya tariknya, dia sengaja merayu orang lain. Jenderal besar yang terkenal akan keberaniannya, Tuan. Tertunduk di bawah pesonanya. Tidak ada seorang pun pria di dunia ini yang bisa lepas dari kendalinya. Jenderal, semua ucapan saya benar. Berikan dokumen perjanjianmu. Dokumen perjanjian. Saya tidak punya itu. Kamu tidak punya itu, Wuye. Pemeriksaan tubuh. Saya menerima perintah untuk ini. Siapa yang berani menipu? Nasibmu sudah ditentukan. Sejak hari ini, kau sudah lepas dari ikatan. Jangan sebut dirimu hamba. Kau bisa hidup dengan martabat. Tak terduga dari Jenderal. Dia membakar kontraknya. Tindakan ini melanggar norma, segalanya berakhir. Jenderal, kebaikan besar Anda. Ruosi tak tahu membalas. Aku ambil nyawa kalian untuk dendam. Kita selesaikan semua dendam. Bawalah itu ke sini. Bagaimana dia ukir kata di wajahmu? Pada saat ini, balas dengan metode yang sama. Balas dengan cara sama. Tolong,
jangan, Jenderal Ruoshi. Pada akhirnya, kami pernah tuan pelayan. Aku perlakukanmu baik. Tolong aku. Jika kamu menyayat kata-kata di wajahku, bagaimana aku bisa keluar dan bertemu orang lain? Ruoshi, aku. Segala sesuatu yang itu hanya lelucon kecil dari kami padamu. Maka ampunilah kami. Kamu masih berdiri di sini tanpa cedera. Kasihanilah kami. Apakah kamu takut? Sedikit takut. Tenang saja, aku ada di sini. Jenderal Hukum Dua Rakyat hendak. Ternyata, wanita adalah makhluk paling mengerikan di dunia. Akan menjauhi wanita. Sudahkah kamu bersiap? Liu Ruyan, kamu harus merasakan bagaimana rasanya ditandai. Ruoshi, tolong jangan lakukan. Ini namanya balas budi. Balas dengan cara sama. Aku selalu ada di belakangmu. Wajahku. Wajahku. Wajahku rusak. Belum saatnya untukmu. Basah celana. Woi, ambil sebuah tongkat. Kenapa? Lalu disebabkan oleh Su Chen-an tewas dipukul tongkat. Melihatnya tetap tak tahan gemetar. Saya bermimpi buruk dikejar oleh dibunuh Su Chen-an. Ada yang bilang, cara mengalahkan mimpi buruk. Menyerang proaktif. Ruoshi, pegang erat. Dia melukaimu dan sekarang balas padanya. Ingat, dia melukaimu. Sekarang balas padanya. Dia melukaimu dalam mimpi. Jenderal! Tuan Jenderal, ampuni kami. Perhatikan dengan cermat. Di sini. Ini adalah tendon kaki. Ini adalah sapu tangannya. Ini adalah tendon tangannya. Ini adalah sapu tangannya. Pukullah di bagian ini, maka tangannya akan patah. Ovi, baik. Baik. Tuan Jenderal, biarkan kami hidup. Kami tidak akan mengganggu Anda lagi. Jenderal, ampuni kami. Berisik sekali. Kalian masih punya banyak tenaga. Potong saja lidahnya. Ruoshi, minta Jenderal ampuni saya. Jenderal, tindakan ini akan merusak nama baik Anda. Suruh Jenderal berhenti. Reputasi jenderal telah tercoreng karena saya. Kata apa? Bawa mereka yang menjengkelkan ini keluar. Jangan biarkan Nyonya melihat. Bawa pergi. Tidak. Woi, bukannya kamu bilang dia baik-baik saja? Wah, cuma soal kecil kok marah begitu. Kok jadi begini ya Jenderal, kita yang biasanya sabar. Jenderal, awal kehamilan. Melihat adegan darah seperti itu pasti bikin mual dan ingin muntah. Mual dan muntah. Sangat menyeramkan. Kalau begitu, apa yang harus dilakukan? Meski musuh datang, Jenderal kita tak akan gugup seperti ini. Cukup cari makanan asam untuk Nyonya agar rasa mualnya... Siapa yang bisa membantu? Jenderal. Ini belum asam segar dan sarang burung mahal bernilai ribuan. Obat berharga dari bahan premium. Untuk kesehatan Nyonya. Sudah mulai membaik. Kunci gudang Jenderal. Dari sekarang, kamu yang akan mengatur keuangan rumah Jenderal. Mau makan atau minum apa saja, tinggal beli.
Maafkan saya, Jenderal. Saya tidak pantas menerima ini. Saya tidak pantas menerima ini. Kalau orang tahu, reputasi jenderal bisa terganggu. Masih kurang banyak? Panggil pengawal. Belum cukup. Panggil lagi. Ini adalah kain brokat yang berkilau saat memberikan kesan cemerlang saat digunakan. Kain halus dan lembut. Melalui proses panjang. Dibuat melalui proses penguapan, pencucian, pengeringan. Tidak membuat gerah. Kain song yang mahal. Silakan Nyonya mencobanya. Terlalu bagus untuk saya. Saya tak bisa menerimanya. Kamu sanggup menghadapinya. Asalkan kamu suka, aku akan mendapatkan apapun yang kamu mau tanpa ragu. Tambahkan 10 set lagi dari setiap warna baju ini. Nah, hembusan batuk. 3 bulan pertama, larangan tidur bersama. Beliau, bidan terkenal di ibu kota. Dengan bimbingannya, tidak pernah gagal. Mampu menyelamatkan nyawa, menangani posisi janin yang rumit. Jenderal, akan mandi dulu. Apa yang harus diperhatikan selanjutnya? Gunakan minyak esensial untuk mencegah bekas. Oleskan di bagian mana saja? Perut, paha dan bokong. Bokong. Kalau Jenderal merasa sulit, saya bisa membantu. Tidak usah, saya bisa sendiri. Siapa? Saya adalah istri. Ya, Jenderal. Saya sedang mandi. Ya, Jenderal. Saya belum selesai mandi. Bawa. Ya, Jenderal. Namun saya lupa ambil pakaian. Biar saya bantu ambil. Jenderal, berpaling sebentar. Bawa. Dengan suara plesak. Ya, Tuan Jenderal. Bidan melarang berbagi kamar. Oh, iya benar. Aku oleskan minyak untukmu. Oleskan minyak aromatik. Ngapain repot-repot? Di mana mau dilumuri minyaknya? Tuan, di bagian mana? Di perut. Nggak usah, nggak. Tidak perlu. Patuhi kata-kata saya. Mau aku pijat lebih ringan? Tuan, mau ngapain? Bidan bilang, belakang juga dilumur. Tidak, aku bisa sendiri. Ada apa sih malunya? Mana tubuhmu yang belum kulihat? Jangan, Pak Jenderal. Aku aja yang ngerjain sendiri. Kalau gitu, oke. Setelah selesai, aku ajakmu jalan-jalan. Boleh. Si budak kesayangan Jenderal P. Lagi hamil. Jawab kepada Yang Mulia. Benar adanya. Keluarga Pei lama tanpa keturunan. Yang Luoxi baru saja melahirkan anak laki-laki. Jenderal Pei sangat senang. Dia sayang dan manjakan bayi itu. Aku mendengar bahwa Jenderal Pei. Dia dijadikan istri resmi Jenderal. Luar biasa, mengizinkan seorang pelayan menjadi pemimpin rumah jenderal. Ternyata benar. Orang setia dan bermartabat. Tidak membuat saya kecewa. Akhir dari perintah Kaisar membuat seorang pelayan. Hal itu bertentangan dengan norma. Racun sudah siap. Saya yakin.
Tak lama lagi lah, kita akan bertemu Jenderal Pei sekali lagi. Nyonya, Anda mau makan asam? Gerbang ada es kacang merah. Aku akan membelikannya untuk Anda. Apakah kamu sudah tahu Grand Tutor menyayat seorang pembantu yang hina, bahkan membuatnya hamil? Apakah benar begitu? Istri tutor akan perintahkan aborsi. Lihat saja bagaimana dia bisa melahirkan anak ini. Jenderal menyayanginya karena dia sedang mengandung anak jenderal. Jika anak ini tiada lagi, Jenderal tinggalkan dia. Jenderal lakukan banyak untukku. Melahirkan anak ini untuk Jenderal adalah hal paling bahagia dalam hidupku. Tapi, anak ini mungkin akan membuat Jenderal berada dalam situasi sulit. Tak mau repotkan Jenderal. Mungkin tidak memiliki anak ini. Itu baik untuk Jenderal. Kamu sedang hamil. Ini mau dilakukan apa? Jenderal, meski sekarang aku bebas, tapi aku tetap seorang pelayan. Setelah anak ini lahir, akan dianggap rendahan, rusak nama Jenderal. Kau adalah wanita saya. Anak itu adalah anak saya. Tak ada yang hina padamu. Siapa melanggar aturan, ajarkan mereka bertindak benar. Kalian berdua adalah kelemahan saya. Kalian harta terpenting saya. Jenderal, aku tak mau anak terbebani. Tak mau kamu terlibat masalah. Anak saya pasti bangga punya ibu yang kuat. Saya berharap setelah kamu terbiasa jadi istri jenderal, membuatmu jadi istri saya. Sekarang saya tidak sabar lagi. Saya tidak bisa kehilangan kalian. Saya langsung ke istana minta dekret kaisar. Saya akan menikahimu secara sah. Apakah ini benar? Duafi, percaya padaku. Jenderal akan menikahi pelayan rendahan. Ini akan mempermalukan istana. Mustahil mendapat dekret kekaisaran seperti ini. Seseorang meminta dekret dan marahi kaisar. Seluruh keluarga dihukum mati tanpa ampun. lihatlah sekarang. Kita bisa menyiksa budak ini. Humiliasi yang telah kami derita. Balas semuanya 2 kali lipat. Nanti aku. Astaga, nak. Kok nggak pamit sama ayah dan ibumu sebelum pergi? Kamu juga dapat untung. Setelah disayang Jenderal, kamu jadi lupa sama kami, kan? Lepas jalan. Bodoh sekali kamu. Jadi dekat sama Jenderal. Sekarang berani nyuruh-nyuruhin kami, kan? Nggak peduli sama kami ya? Khawatir aku bikin kalian repot. Kalian putus asa ninggalin aku waktu itu. Sekarang baru ingat aku anakmu ya? Astaga, anakku tersayang, itu udah lama banget. Kalau kami salah dulu, kamu mestinya nasihatin dengan halus, bukan galak kayak gini. Ini tetap salah kamu. Ini tetap salah kamu. Sekarang aja ayah ibu nggak mau repot-repot sama kamu. Baliklah datang menanyakan kabarmu. Kamu seharusnya bersyukur. Seperti yang sering dikatakan, hubungan keluarga sulit diputuskan. Ikatan keluarga ini tidak semudah itu diputuskan. Lesiku, perkataan ibumu meskipun terdengar kasar, katanya masuk akal. Aku dengar kamu disayangi Jenderal besar. Aku dengar Jenderal sangat menyayangimu sekarang, kan?
Kamu sudah waktunya merawat orang tua. Sekarang, aku dan ibumu sedang butuh uang. Berikan uang untuk menjaga kami. Kami tidak akan merepotkanmu lagi, mustahil. Jangan harap sepersen pun tidak akan diberikan. Kalau begitu, jangan salahkan ibumu yang kejam. Aku akan bikin heboh di rumah jenderal hingga kamu malu. Bagaimana kamu bertahan di rumah jenderal nanti? Lakukan apa saja. Aku tak peduli padahal cuma bagus tampaknya. Sebaiknya kamu lebih berhati-hati dan pandai bersikap. Apakah kamu mau biarkan nama baik jenderal rusak hanya karena kelakuanmu? Jenderal sangat baik padaku. Saya tidak akan melakukan hal yang melupakan budi lagi. Kalian mau berapa? 100 liang? Tidak mungkin. Hari ini kami tidak akan pergi. 100 liang? Mustahil. Bagaimana bisa kamu tidak punya 100 liang saja? 100 liang. Mustahil. Kamu anggap kami bodoh ya? Jangan buang-buang waktu, cepat kasih uangnya. Aku benar-benar tidak punya. Ini hadiah dari jenderal. Semua ini untuk kalian. Dan gelang giok ini juga. Ini semua yang aku miliki. Itu saja yang bisa aku berikan. Hanya ini saja. Kamu malu mengeluarkannya? Cara kamu usir pengemis. Kalau kamu tak bisa keluarkan, kamu sudah tidak ada gunanya. Pergi saja. Ayo, cepat pergi. Yang Mulia, datang tanpa undangan. Melanggar aturan. Tolong ampuni kesalahanku, Yang Mulia. Saya datang hari ini. Mohon Yang Mulia berikan perintah. Oh, apa masalahnya? Ingin menikahi Yang Ruoxi. Jenderal Pei, menikahi hamba sebagai istri. Apakah kamu akan merusak masa depanmu sendiri? Mengangkat hamba sebagai istri adalah hal yang mustahil. Tidak akan menyetujui. Tolong berikan ampun, Yang Mulia. Jenderal Pei, jenderal dengan kekuasaan militer. Jika saya memberikan dekret ini, bukankah ini tidak adil? Ditolak oleh semua orang. Siap menyerahkan segel. Wah, wanita cantik membawa malapetaka. Berpikir matang sebelum bertindak. Otoritas pasukan tak bisa ditinggalkan untuk wanita. Otoritas pasukan tak bisa ditinggalkan untuk wanita. Mau menyerahkan lambang kekuasaan. Hanya berharap pada sebuah dekret kerajaan. Jenderal Pei bercanda. Tetapi, meski punya tanda kekuasaan, dengan bakat Jenderal Pei, masih pemimpin tertinggi. Jika kekaisaran mengizinkannya, ini memihak dan korupsi. Lebih dari itu, saya juga bersedia menyerahkan ujian J. Mulai sekarang, ujian G hanya terima perintah kerajaan. Ujian G. Ujian J organisasi informasi terbesar. Selain informasi, ada pembunuh terlatih. Hasil kerja keras jenderal. Tidak mungkin menyerahkan semuanya untuk wanita. Dia pelayan latar belakang rendah. Haruskah Jenderal Pei sampai sejauh ini? Kalau kekaisaran izin, siap lepas jabatan dan kembali ke desa. Hanya ingin bersama orang yang dicintai, menjalani sisa hidup bersama. Ya, bangunlah.
Situasinya sudah parah, tapi kamu tetap tidur bak babi mati. Tidak heran kamu kuat, pasti karena makan enak kayak pakan babi. Di mana ini? Kalian mau ngapain? Di mana ini? Ini rumah keluarga Su. Kenapa? Kamu gak ingat lagi. Yang Kiang Chaoyan. Karena kalian dulu menjualnya murah padaku. Kalian atur urusan keluarga sendiri. Harusnya kalian tahu sendiri kan? Tidak perlu aku jelaskan lagi kan? Paham, Bu Liu. Nyonya Liu, tenang, saya di sini. Tidak akan mengecewakan pesan Nyonya Liu. Lepasin aku. Bangun! Kamu gak punya uang sini aja. Gak mau kasih uang buat ayah ibumu pensiun. Kamu gak mati. Aku gak baik. Hari ini aku bersihkan keluarga. Mulai sekarang, dunia ini gak ada kamu lagi. Jangan sentuh aku. Kalian telah tertipu oleh Liu Ruyan dan Su Qian'an, jenderal baik padaku. Hari ini jenderal bertemu kaisar, minta dekret untuk menikahi saya. Kalau kalian berani sakiti saya, melawan atasan adalah pelanggaran mati. Masih ingin menikahimu. Kalian ini seperti anak yang trik penipuanmu sudah sangat sempurna. Mulut penuh dusta. Ingin jadi istri utama jenderal. Bermimpi saja. Ingin jadi istri jenderal. Matimu 100 kali pun bukan hakmu. Lucunya luar biasa. Tidak akan menikmati hari-hari damai lama. Kehilangan akal. Jenderal takkan memilihmu. Selir pun terlalu baik bagimu. Sudah kehormatan besar. Kalau kamu bisa jadi istri utama jenderal, maka saya bisa jadi Dewi Ratu Barat. Menurut saya, hanya menyesal ketika dihukum. Nanti akan dibakar hidup-hidup, kamu ini kecil sekali. Rasakan betapa sakitnya penderitaan ini. Aku tidak bohong padamu. Aku yakin pada jenderal mampu mendapatkan perintah untuk menikahiku. Aku hamil anak jenderal, sakiti aku berarti sakiti dia. Anak sah jenderal. Lagi pula, jenderal. Anak sah jenderal. Dasar omong kosong. Pembantu pernikahan. Hamil anak bodoh. Tidak layak hidup di dunia. Baiklah, si bodoh kecil. Nama baikmu hancur. Hamil anak bodoh. Pasti akan membunuh kalian berdua. Melahirkan bayi. Berharap kami bisa membantu. Membantu kalian. Omong kosong. Jangan harap. Tolong jangan bunuh anakku. Mau pensiun ke desa. Hidup bersama istri hingga akhir hayat. Oke, tapi perintah akan turun. Menggoyahkan pandangan elit. Nanti ketika saatnya tiba. Bahkan diriku sendiri dihujat banyak orang jadi penjahat sejarah. Wahai menteri kesayangan, apakah kamu menyadari sejak dahulu hingga kini, manusia terbagi kelas. Perbedaan besar antara kelas sosial tidak bisa dilintasi. Namun hari ini, kamu berani memimpin. Kamu sedang melawan seluruh pemerintahan. Maka dari itu, satu-satunya jalan, solusi tunggal. Harap Kaisar memberikan jawaban yang terang. Nyawamu harus membayar nyawa lain. Minumlah cawan racun ini hari ini, lalu aku. Kembalikan Ruoxi sebagai istri utama. Saya menerima perintah. Duafi, sejak kecil hidup sebagai budak, kini memiliki gelar istri jenderal. Saya yakin kamu bisa menjaga anak-anakmu dengan baik. Aku akan mati tenang. Jangan meninggalkan suamimu, dewa perang sejati. Jangan sia-siakan hidupmu hanya karena wanita. Ogop Mui, kamu pasti paham. Kita telah bersama sejak kecil. Coba aku tanya. Apakah aku baik padamu? Jenderal memberi kesempatan hidup. Kalau tidak ada jenderal, aku sudah tak tahu berapa kali mati. Seumur hidupku, setia sampai mati pada jenderal. Ini adalah perintah terakhirku untukmu. Pastikan Ruex dan anak itu aman. Kalau Ruex dan anak itu terluka, di neraka aku menuntut jawaban darimu.
Jenderal, jangan meninggalkan kami. Yang mulia, cabut perintah itu. Tolong ampuni Jenderal yang mulia. Mohon, yang mulia. Anakku tersayang. Tolong, bantu aku. Menurutku, Apakah anakmu masih bisa selamat? dia sudah hampir tak punya tenaga lagi. Sampai anak ini hilang, aku akan lihat sendiri. Bagaimana Jenderal masih memandangmu? Dasar apa kamu pantas jadi istriku? Aku menghujatmu. Cukup sudah, jangan bertele-tele. Langsung bakar sampai mati. Ayo cepat mulai. Pasti Jenderal takkan bisa memperoleh dekret hari ini. Habisi dia. Ada apa dengan itu? Jenderal, tampaknya dalam hidup kali ini ikatan ada, tetapi takdir terpisah. Kalau ada kehidupan selanjutnya, Ruosi pasti akan membalas budi kamu. Untuk apa menunggu? Kenapa lambat sekali? Masih bicara Jenderal? Ngapain pura-pura? Hanya untuk memperoleh iba dari kalian. Langsung bakar dia. Yang mulia, ini artinya apa? Apa? Cintamu sangat dalam. Perkawinan ini, izinkan aku memberikan restu. Terima kasih kepada Kaisar. Jenderal, kamu selalu bawa salep ya? Sekarang aku paham. Semua yang terjadi hari ini, semuanya sudah Anda prediksi. Kaisar menginginkan pasukan dan intelijen rahasia saya tidak benar-benar ingin membunuhku. Pasti akan setuju dengan permintaanku. Gelar jenderalmu tetap kubersamakan. Kalau aku butuhkan, siapkan diri untuk perang cepat. Segera beritahu Nyonya. Baik. Apa yang kuinginkan sudah didapatkan. Keinginan Jenderal Pei juga sudah didapatkan. Sempurna untuk semua. Ada yang bisa datang. Segera umumkan dekret ini. Sang kaisar begitu cerdas. Hentikan dekret kekaisaran. Siapa yang berani melawan? Atas nama surga, Kaisar, aku mengamati Jenderal Pei. Hubungan Jenderal Pei dan Yang Ruoxi sangat kokoh. Yang Ruoxi dianugerahi gelar menjadi istri peringkat kedua. Diizinkan menikah, perintah Kaisar. Jenderal Pei, terimalah dekret ini. Saya menerima dekret ini. Maafkan saya, Nyonya. Saya datang terlambat. Bagaimana keadaannya? Laporan untuk Jenderal, denyut nadinyonya tidak ada masalah besar. Obat ini dari akar putih menenangkan jiwa dan melindungi janin. Nadimu stabil, Nyonya. Anak itu tidak punya masalah serius, hanya beberapa luka luar. Jangan takut. Kamu berani sekali memukuli istri Jenderal. Kalian bosan hidup? Nyonya kecil, kamu bilang Jenderal menjadikannya mainan. Dia tidak benar-benar mencintainya. Kenapa bisa begini sekarang? Betul, bagaimana mungkin Jenderal meminta dekret Kaisar untuk apa yang harus kita lakukan sekarang? Siapa yang harus aku tanya? Terbayangkan Jenderal di bawah satu orang, di atas banyak orang. Berani minta dekret untuk hamba. Hamba rendahan ini memiliki daya tarik besar. Jenderal kehilangan akal. Melawan atasan. Menghina istri Jenderal. Hari ini kalian mati tanpa makam. Ampuni kami, Jenderal. Ampuni kami, ampuni kami. Kamu ampuni kami, Jenderal. Jenderal, kami juga tidak tahu bahwa dia adalah istri Anda. Jamila. Ampuni kami, Jenderal. Kami tidak mengetahui hal itu. Benar sekali, Jenderal. Anda umumkan dia istri Anda, kami sebelumnya tidak tahu. Ada hal yang tidak diketahui. Sebelumnya, meskipun dia bukan istri Jenderal, dia tetap wanita saya. Berapa kali aku memberi kalian kesempatan? Kali ini. Karena kalian mencari maut. Siapapun tidak akan hidup. Tidak ada yang selamat. Selesai. Ini benar-benar selesai. Tidak disangka orang ini begitu sulit dibunuh, hampir berhasil. Hanya sedikit lagi dan saya bisa membalas dendam. Gagal di akhir, tidak bisa.
Kita berdua harus hidup. Jenderal, karena mereka berdua. Orang tua kandung Nyonya. Mereka minta uang Nyonya, ditolak. Mereka rencanakan bakar Nyonya, kami gagal hentikan. Mereka tetap bersikeras. Semuanya rencana dari dua orang tersebut. Tuan Jenderal, mohon pertimbangkan dengan baik. Saya dan Ruyan telah menasihati mereka, namun mereka menolak dan ingin menyakiti Nyonya. Tuan Jenderal, Yang Mulia, ini akibat dusta mereka yang mengatakan istri Anda dianggap mainan. Anda tidak memperdulikannya, bahkan mengatakan kalau kami bisa menghilangkan bayi Nyonya. Janji 100 liang perak. Kembali ke desa untuk tua. Memang benar, Tuan Jenderal. Mereka bilang masa tuamu bukan urusan mereka. Diam! Berani bicara sembarangan di depan Jenderal? Aku akan membunuh kalian. Dua orang tua busuk ini selalu berbohong. Semua ini semua karena kalian berdua membujuk Nyonya, yang juga putri kami sendiri. Kami takkan menyakiti putri kami. Bayi dalam kandungan Nyonya, dia adalah cucu kami. Bagaimana mungkin kami akan menyakiti cucu kami sendiri tanpa sebab kami cuma pelayan? Kami tertipu oleh kalian. Kami tertipu olehmu. Sudah cukup. Tidak ada waktu untuk omong kosong. Tidak ada yang lolos. Berlutut dan diam agar kamu menerima lebih sedikit penderitaan, Nyonya. Orang-orang yang telah menyakitimu, aku akan membuat mereka membayar semuanya. Bisakah kamu menembak dengan... Tidak. Aku akan mengajari. Nyonya, apakah Anda merasa takut? Dengan Jenderal di sini, aku tidak takut. Nyonya, darah mereka mengotori mata Anda. Nyonya, percayalah padaku. Cukup serahkan tangannya padaku. Pada hari ini, wahai putriku, ingat masa kecilmu. Aku baik padamu dulu, ampunilah aku. Kamu pernah demam. Ayah yang membawamu. Ayah bawa dan jualmu demi keadaan darurat. Jika semuanya ulang, ayah pasti tidak akan menjualmu kepada keluarga Liu sebagai pelayan. Ampunilah ayah. Kamu menjualku demi uang. Menjualku ke rumah Liu sebagai pelayan adalah langkah terakhir. Kalian tidak anggap aku manusia. Ruoshi, aku adalah ibumu. Jangan perlakukan ibumu begitu. Aku melahirkanmu. Lepaskan aku demi kasih sayang. Lepaskan aku, tutup mulutmu. Pantas apa kamu bicara kasih sayang? Kamu pun seorang ibu. Saat kamu menendang perutku. Saat kamu ingin membunuh anakku. Kamu sama sekali tidak layak jadi ibu, Ruoshi. Aku tahu aku salah. Ampuni aku janji. Aku tak akan ganggu lagi. Pulanglah ke desa. Berikan ampunan padaku. Ruoshi. Aku perlakukanmu seperti saudara. Yang baik dariku sudah kuberikan padamu. Aku tidak akan menyakitimu lagi. Sekarang kamu sudah jadi istri jenderal. Tolong ampuni aku, jangan terus berpura-pura. Kamu kasih barang yang kamu tidak mau. Bagaimana kamu menyakitiku dulu hari ini? Saatnya balas dendam. Jangan buang-buang kata-kata, ini semua akibat dari apa yang kamu lakukan. Ruoshi, kita berdua tidak ada hubungan sama sekali. Tolong ampuni aku. Aku melayanimu sepenuhnya. Dulu kamulah yang merusak martabat saya. Kamu membunuh Liu Ruyan dan bayiku yang belum lahir dengan sangat kejam. Aku tak akan membiarkanmu lolos. Tentu saja ada. Aku bermimpi kamu menyakitiku dan memperkosaku. Kamu bunuhku dengan tongkat. Jangan bunuh aku cuma gara-gara mimpi. Kasihanilah aku dan lepas. Aku akan memaafkanmu. Istriku terlalu lemah lembut. Kalian makin melampaui batas. Kali ini kamu takkan bisa... Dua-dua. Luffy.
denganmu, Bu? Astaga! Saya. Anda telah menderita. Mulai hari ini, Anda akan dihormati sebagai seorang nyonya. Tidak akan ada lagi cemoohan dan penghinaan dari orang lain. Jenderal, aku mengira takkan bertemu denganmu lagi. Syukurlah. Anak kita selamat berkatku. Nyonya sudah capek juga ya. Kamu menderita karena aku. Aku pasti akan membalas jasa kamu dan menjagamu. Aku tak akan biarkanmu disakiti. Keempatnya sudah dihukum mati. Kami akan segera urus. Nyonya sudah minum obat. Nyonya harus istirahat. Ayo pulang. Kamu butuh istirahat. Wah, kok Jenderal bawa cewek ini pulang? Wah, Jenderal malah minta dekret untuk dia. Apa Jenderal lupa dia udah ada tunangan sama anak Perdana Menteri? Anak Perdana Menteri tak bisa diremehkan. Akan segera terjadi. Langsung datang ke rumah nanti. Saya akan menemani Anda. Istirahatlah dulu. Oh, Nyonya, kamu sudah sadar. Jenderal, saya tidur selama apa? Saya tidur sehari penuh. Saya tidur terlalu lama. Luka kamu cukup serius, mengalami kejutan lagi. Kamu harus istirahat. Saya terus menjaga kamu di sampingmu. Jenderal, kamu adalah jenderal besar. Bagaimana bisa kamu merawat saya? Kamu adalah nyonya saya. Ini tanggung jawab saya. Iya, aku. Saya belum terbiasa. Apakah kamu tidak suka saya? Tidak. Saya bahagia saja. Memang benar. Waduh, mengenai topik tersebut. Akhirnya juga. Nay, Ata apa? Apakah kamu merasa tidak enak badan? Bukan, aku baik-baik saja. Kenapa wajahmu jadi merah sekali? Sebab Apa? karena kamu terlalu dekat padaku. Apakah kamu tidak suka aku dekat? Aku. Akan menjaga jarak. Oh, tidak, tak perlu repot. Kamu suka kan? Aku akan ambilkan air untukmu. Jenderal besar menjadi suamiku yang dulu pelayan. Sekarang dia harus bawa air untukku. Aku pasti sedang bermimpi ya. Mimpi apa tadi? Aku ada dalam mimpimu. Apakah kamu benar-benar sakit? Minum air aja sampai tersedak. Tidak, tidak ada masalah kok. Ya, ada masalahnya. Darah. Sepatu. Hidungku berdarah. Maaf, ini semua salahku. Bobo, wajahmu memerah lagi. Enggak sih. Pak Jenderal, ini tidak bisa dilakukan. Saya lagi hamil. Sudah 3 bulan, nggak masalah.
Nggak boleh, Pak Jenderal. Aku akan mandi. Aku mau mandi. Tubuh Pak Jenderal masih tetap bagus seperti biasa. Roxy, kamu nggak ada gunanya. Memalukan diri di depan beliau. Apakah ini karena alasan kehamilan? Kenapa ya? Kok Pak Jenderal nggak seram dulu? Jadi lebih lembut. Oh, dulu aku keras banget ya. Kamu kok bisa datang? Takut kamu tidak nyaman. Mana mungkin? Saat ini aku merasa lumayan baik. Teruslah cerita. Ibu belum pulang. Masalah apa yang tak hilang? Apakah kamu masih ingat? Kapan aku berbohong atau tersenyum palsu? Semua karena aku. Kalau sudah selesai mencuci, yuk makan. Raka, Bu. Kalau begitu, apa yang harus kita lakukan? Belum makan selama itu, pasti kelaparan. Ayo makan. Makan daging dompo ini. Ini enak banget. Kok wajahmu merah lagi? Bisa jadi. Belum terbiasa suamiku jenderal besar. Begitu, Bu. Harus segera terbiasa. Toh, kita akan menikah dalam waktu dekat. Kak Lin, jenderal besar. Kakak Xiaolin. Li Siruo, Song Cucu, Putri Perdana Menteri, Putri Menteri Besar. Tanpa izin saya, siapa yang berani masuk rumah jenderal saya? Saya di sini untuk membela Putri Perdana Menteri. Bagaimana mungkin pelayan rendahan itu layak menjadi istri jenderal? Saya teman Ziruo, jadi pasti akan mendukung dia. Saya tidak salah dengarkan kamu. Ambil alih untuknya. Jenderal, lihat ini. Ziruo terlihat begitu sedih. Kalian besar bersama. Meski tanpa tunangan, semua orang menganggap dia istri jenderal yang sudah pasti. Dia setiap hari menunggumu di rumah, meskipun kamu sakit parah, dia tidak pernah punya niat untuk mengganti dirimu. Menunggu kamu bangkit dan menikahinya, namun tidak terduga. Akhirnya kamu sadar. Tapi mendengar kamu sudah menikah, ini bagi Ziruo. Seperti petir di siang hari. Hari ini saya akan menghukum pelayan pernikahan ini. Coba maju kalau berani. Jenderal besar, kamu pasti terjebak pesonanya. Dia menikahimu demi kuasa rumah jenderal. Song Cucu, kamu membela Li Ziruo. Untuk mendapat dukungan Perdana Menteri, mintalah dia memuji ayahmu. Jangan merasa begitu licik. Jangan bikin ribut di sini. Saya ingin kebaikan bagi Anda dan Ziruo. Kamu salah paham aku. Tak hargai kebaikanku gara-gara wanita itu. Manis kecil keluar dari sembunyi. Song Cucu, kalau kamu berani membuat ulah lagi, aku akan segera menyuruh orang mengusirmu. Kamu masih belum sadar, Jenderal. Yang harus kamu usir adalah yang Ruoxi. Putri Menteri, kamu berani bikin ribut di sini, pasti mau mati. Li Ziruo. Segera bawa teman baikmu keluar. Kalau tidak, kamu tahu akibatnya. Kakak Shaolin. Meskipun dia sedikit nakal, semua kata-katanya benar. Ibu saya selalu mendidik saya sebagai calon menantu rumah jenderal. Hanya demi kamu, saya pelajari banyak karya. Kenapa kamu hina aku demi pelayan? Jenderal, lihat lebih baik. Hanya Ziruo yang cocok menjadi istrimu. Tidak ada yang lain di dunia ini. Betul, Kakak Shaolin. Kami telah bersama sejak kecil. Pasangan masa kecil yang polos. Banyak pengalaman kami lewati bersama. Seorang pelayan takkan setara dengannya. Segera putuskan hubungan dengan pelayan rendahan ini sebelum ibuku tahu. Aku dan Ruoxi, dekret pernikahan diterima. Hari pernikahan belum diputuskan. Ketika tanggal pernikahan, aku akan mengunjungi Perdana Menteri dan istrinya.
Ibuku sangat ingin aku menikah denganmu. Tidak mungkin bertemu. Putri Perdana Menteri yang kuat. Berbeda denganku, hanyalah pelayan. Perdana Menteri tidak setuju denganku dan jenderal. Apa dampaknya bagi hubunganku dengan jenderal? Perdana Menteri dan istri hidup cinta abadi. Mereka pasti akan memahami pasangan bersatu dalam cinta. Cinta mempersatukan mereka. Aku yakin dia akan memberkati kita. Benarkah? Percayalah padaku. Dia anak sial, baru kehilangan orang tua. Dia tidak layak masuk istana jenderal. Diem. Apa urusanmu untuk bicara di sini? Yang Luoxi, jangan paksa Shaolin melawan keluarga Perdana Menteri. Li Siruo. Sudah cukup sampai di sini. Ini rumahku, bukan rumahmu. Kakak Shaolin, kamu selalu menurutiku sejak kecil. Kenapa sekarang kamu berteriak padaku karena dia? Jenderal, Anda harus bertanggung jawab pada Ziruo dan impian menikahinya. Sekarang Anda sudah menikahi. Bagaimana nasibnya di masa depan? Sejak kecil, Ziruo seperti adikku. Hal ini, di upacara dewasa saya umur 18 sudah jelaskan pada pasangan Perdana Menteri. Namun kakak Shaolin, orang anggap kamu sembrono saat muda. Tidak ada yang menganggapnya serius. Orang lain boleh mengabaikannya, tapi kamu wajib memperhatikannya. Sudah banyak kali aku bilang, aku tidak punya rasa lain padamu. Aku selalu anggap kamu seperti adik karena kita telah besar bersama sejak kecil. Jangan lakukan hal bodoh lagi. Shaolin, hanya aku yang pantas padamu. Siapa yang lebih cocok untukmu? Apakah dia pelayan pernikahan rendahan itu? Ziruo, berhenti seenakmu. Istana Perdana Menteri dan istana putuskan semua hubungan. Kakak Shaolin, Jenderal, kata mana yang salah dari Ziruo? Kamu benar-benar keras kepala. kakak Shaolin, lihat aku dengan serius. Aku akan menjadi istri kamu. Aku sudah menantikan hari ini selama 20 tahun. Li Siruo, kamu sudah melewati Kenapa? Karena kehadiran wanita ini. Kamu jadi seperti ini sekarang. Aku selalu begini. Kamu terjebak dalam khayalanmu sendiri. Ziruo. Jenderal, kau pasti akan dihina oleh para menteri. Kau pasti akan menyesal. Menikahi kamu, saya tidak akan menyesal. Kamu hanyalah pembantu rendahan. Dengarkan, hubunganmu dengan kakak Shaolin, kalau terbuka, pasti istana akan melarangnya. Nantinya, kakak Shaolin bakal kehilangan posisi di istana. Akibat buruk seperti ini, bisakah kau menanggung semua ini? Luofi, jangan meragukan hubungan kita. Aku butuh kamu. Pertimbangkan baik-baik. Aku anak Perdana Menteri. Kalau aku menikah dengan kakak Shaolin, keluarga jenderal dan Perdana Menteri bersekutu kuat. Jenderal, dia akan mendominasi istana. Kamu hanya pembantu. Apa yang bisa kau berikan kepada jenderal? Kamu adalah cacat bagi jenderal yang sudah diketahui umum. Jenderal sering sibuk keliling. Tanpa Perdana Menteri, mereka lemah dalam urusan dalam negeri. Tanpa perlindungan, mereka berbahaya di luar. Sudahkah kamu pikirkan? Pelayan rendahan. Bisakah kau sadar akan tempatmu? Aku pilihan terbaik untuk jenderal. Hanya seorang pelayan. Hanya akan menghambat jenderal. Mu, keluarkan dua wanita yang suka berbohong ini. Usir mereka dan ingatkan. Wei sudah pergi melakukan tugas. Cepat pergi sekarang. Jenderal, Putri Perdana Menteri dididik sejak kecil untuk menjadi istri jenderal. Pernikahan kita disetujui tanpa diskusi awal. Kita harus kunjungi istri Perdana Menteri di kediamannya. Saya pikir mungkin tidak perlu. Jenderal, ikuti saran saya. Kalau dapat berkah, tentu lebih baik, kan? Oke, ikuti keputusan Nyonya. Kenapa jenderal menikahi pelayan? Dia marah-marah padaku gara-gara seorang pelayan. Ibu harus adil untukku. Istri jenderal mestinya adalah saya. Kalau saya tidak jadi istri jenderal, hidup pun tak ada artinya. Ayahmu selalu baik padanya. Di istana, dia sering dibantu oleh ayahmu. Dia menikahi pelayan untuk menghina putri saya tidak akan membiarkannya. Pelayan rendahan berani jadi istri jenderal.
Mimpi mustahil. Tidak sesuai latar belakang. Lebih baik kamu tahu diri. Cepat pergi dari samping saudara Shaolin. Ziruo. Ya, Jenderal. Kenapa bisa begini? Saat kalian masih kecil, saya dan ibumu sudah memutuskan. Kamu harus menikahi Ziruo saat dewasa. Bagaimana bisa kamu menikahi wanita lain? Hormati istri Perdana Menteri. Anda dan ibuku hanya sepakat secara lisan. Tidak ada tunangan atau dekret. Tentu saja hal itu tidak sah. Belum lagi, saya hanya menganggap Ziruo sebagai adik. Kalau dia tidak hormat kepada istriku, jangan salahkan aku. Akan dingin tanpa ampun. Beraninya kamu. Melawan saya untuk wanita tak berarti. Berteriak begitu, apakah kamu menghormati saya sebagai istri Perdana Menteri? Sebagai seorang jenderal dalam politik domestik, ikuti keputusan Perdana Menteri. Kamu melanggar pernikahan politik demi seorang pembantu. Istri Perdana Menteri. Saya tegaskan lagi, dia bukan seorang pelayan, pemilik rumah jenderal saya. Karena seorang wanita putus hubungan dengan keluarga Perdana Menteri. Apakah ini layak? Karena dia semuanya layak. Putuskan Ziruo. Jangan andalkan saudara Shaolin bertindak tanpa rasa takut. Menyuruh saudara Shaolin memukulku. Kamu harus mati. Kamu yang harus pergi. Tidak pernah memukul wanita, tapi kamu terlalu jauh melampaui batasku. Kalau kamu pukul aku maafkan. Aku bisa memaafkanmu. Tapi bagaimana dengan dia? Dengan apa dia membuatmu begitu loyal? Dia hanyalah seorang anak yang manja. Pei Shaolin, kamu benar-benar memukul Ziruo demi seorang hamba. Jika kamu ingin keluarga Perdana Menteri melindungi dan mendukungmu, kamu harus bercerai dari wanita ini. Saya ulangi sekali lagi. Tidak mungkin bercerai. Paksaan tak membawa cinta. Kami benar-benar mencintai. Jika putrimu menikah ke rumah jenderal, jenderal tidak akan mencintainya. Anakmu juga tidak akan bahagia. Sebagai ibunya, apakah Anda ingin dia menderita? Tentu saja, saya ingin anak saya bahagia. Kalau begitu, saya harap Anda nasihati putri Anda dengan baik. Suruh dia beri restu. Putri Perdana Menteri, bukan? Kenapa dia ada di sini? Betul, kenapa dia datang? Sekarang jenderal kita bingung untuk memilih. Ayo pulang. Ibu, kenapa biarkan mereka pergi? Cukup diam. Kamu putri Perdana Menteri. Pantaskah demi pria? Apa tipe pria yang kamu inginkan? Aku akan carikan untukmu. Apa yang mereka lakukan? Ini akan membuat keluarga kita diremehkan. Aku putri Perdana Menteri. Kenapa aku kalah dari hamba? Benar, Bu Perdana Menteri. Jangan membesarkan musuh dan merendahkan diri. Anda permaisuri. Ia menjadi panutan bagi semua wanita di ibu kota, namun menundukkan diri untuk seorang pelayan. Apa maksud Anda? Jangan malukan rumah Perdana Menteri. Ini bukan urusanmu. Jangan anggap kamu setara dengan istri Perdana Menteri hanya karena dekat dengan Ziruo. Perhatikan cara berbicaramu. Maafkan aku, Nyonya. Ibu. Cukup sudah. Akhiri semuanya di sini. Keputusan kerajaan sudah turun. Kecuali dia berbalik hati. Kalau tidak, kita akan dianggap melanggar perintah. Mari kita pulang, masalah sudah selesai. Ayah, Ibu, hari ini hari kematian kalian, tenang. Saya dan Roxy hidup dengan baik. Setelah anak kami dilahirkan, saat Ibu juga mengadakan pernikahan. Tuanku, Nyonya. Semoga roh kalian di langit tenang. Saya akan merawat jenderal dengan baik. Nama sang anak, nama yang kalian tentukan saat masih hidup. Jika anak itu laki-laki, akan dipanggil Pei Sikun. Kalau anaknya perempuan, akan dipanggil Pei Chensi. Belum tahu, tuanku dan Nyonya. Ingin anak laki-laki atau perempuan? Yang penting darah keluarga Pei. Pasti disayang oleh orang tua.
Ada apa dengan Nyonya? Fatiku, kesemutan. Aku antar kamu pulang. Mobo, aku janji nanti tidak ada yang bakal nyakitin kamu lagi. Biar kamu jadi istri jenderal yang anggun. Setelah melahirkan, aku umumkan ke kota, nikahin kamu dan bawa kamu ke rumah jenderal dengan hormat. Ini Gyo kesayangan saya, hadiah dari Kaisar. Kalau ada yang seenaknya ganggu kamu lagi, kasih lihat aja. Ini bisa jaga kamu supaya gak diganggu lagi, jenderal. Kamu udah lakukan banyak buat aku, tapi aku nggak tahu gimana cara balas budi. Aku nggak butuh kamu balas. Kamu adalah hadiah terbaikku.